Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini tidak bosan masih memberikan kita iman Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat kemudahan, nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa dapat kita sebutkan satu persatu. Namun insyaAllah dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan, semoga kita mampu menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah saya menyampaikan sebuah kisah yang menjadi asbabul wurud munculnya hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berniat untuk hijrah ke Madinah dan diikuti dengan sebagian sahabatnya. Ada salah satu sahabat yang tidak berniat untuk mengikut hijrah. Kemudian ada seorang sahabiah. Kalau sahabiah apa? Sahabat wanita, ya, sahabat perempuan, ingin berniat ikut berhijrah dan sampai di tempat hijrah, sampai di Madinah, ingin dinikahi. Kemudian sahabat Rasulullah yang tadinya nggak ikut, yang nggak niat ingin ikut hijrah, jadi ingin ikut hijrah ke Madinah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana niat seorang sahabat kita ini? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hijrahnya atau tidak?" Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, karena pengertian hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, perilaku, diam atau tidaknya Rasulullah, itu disebut hadis. Itu Pak ya. Ini yang perlu kita pahami pertama. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan hadis an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan berdasarkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niatnya hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan
ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala pula. Faman kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, aw imra'atin, atau karena wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya karena dunia atau perempuan, maka dapatnya dunia atau perempuan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sahabat ini tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat itu karena niat hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar, hijrahnya mengikuti Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi niat yang berada di dalam diri seorang tersebut atau di dalam diri sahabat tersebut tidak sama dengan niat hijrahnya Rasulullah SAW. Maka terjadilah pernikahan seorang sahabat tersebut dengan wanita yang bernama Ummu Qais. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu asbabul wurud hadis tersebut muncul dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya banyak pelajaran untuk kita dari hadis tersebut. Segala apa yang kita lakukan, mulai dari bangun subuh, bangun tidur, sampai tidur kembali, tentunya apa yang kita ingin perbuat harus diawali dengan niat. Segala sesuatu kalau diniatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya mungkin bisa jadi tertolak atau bisa jadi tidak maksimal pahala yang didapatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap hari Ahad kita tahu rutinitas kita. Mulai ba'da subuh diawali dengan tahsinul Quran, dan kita mengharap, lagi-lagi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang bisa didapati oleh seseorang atau orang yang beriman tidak bisa dijadikan tolak ukurnya, tidak bisa dijadikan dari banyaknya salat, dari banyaknya berzikir, dari banyaknya membaca Al-Quran, dari banyaknya beramal soleh. Tidak bisa dengan hal-hal tersebut, kecuali amal ibadah yang kita kerjakan, baca Quran yang kita kerjakan, salat yang kita kerjakan, itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang bisa didapatkan hanya dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan sampai detik ini dan sampai menjelang akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai dan memberikan rahmat dan kasih sayang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.